Langsung saja, dalam merencanakan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Jelaskan risiko audit. Dalam merencanakan auditor harus mempertimbangkan risiko. Mendefinisikan risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa sadar tidak memodifikasi pendapatan sebagai mestinya, atau suatu laporan keuangan yang memiliki salah saji material. Menurut SAS 39 tentang sampling audit dan SAS 47 tentang materialitas dan risiko audit terdiri dari 3 komponen, yaitu risiko bahwa inherentrik, risiko pengadilan, control risk, risiko deteksi, detection risk, risiko bawaan, mengukur penilaian auditor atas kemungkinan terdapatnya salah saji material, baik kecurangan maupun kesalahan. Dalam suatu bagian pengaudit sebelum melakukan pertimbangan efektivitas pengandalian internal klien, risiko bawaan meliputi suatu ketentuan saldo rekening atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Contoh, resiko pengendalian merupakan suatu salah saji material yang dapat terjadi apabila dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern pihak klien. Risiko pengendalian adalah ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi yang tak terdeteksi ataupun tercegah oleh struktur pengadilan intern client. Detection risk. Resiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Dalam hal mengetahui risiko tersebut, dapat dilakukan uji analisis dan tes uji atas transaksi. Faktor yang mempengaruhi audit risk. Faktor-faktor yang mempengaruhi inherent risk. Sifat bisnis klien. Intern risk yang terdapat pada sejumlah akun yang dipengaruhi dari sifat bisnis klien, seperti contohnya akun persediaan, piutang dagang, dan aktiva tetap. Sifat dari bisnis hanya memberi pengaruh kecil pada akun kas, hutang wesel, dan hutang hipotek. Temuan dari audit sebelumnya. Temuan salah saji dalam audit sebelum kemungkinan besar akan ditemukan kembali dalam penugasan audit berjalan. Biasanya salah saji yang terjadi bersifat sistematik atau teratur, atau perusahaan seringkali melakukan keterlambatan dan melakukan perubahan, menghapus salah saji yang terjadi. Audit kebanyakan menetapkan tingkat intern risk yang tinggi di awal tahun penugasan dan akan mengurangi tingkat intern risk pada tahun berikutnya setelah menerima sejumlah bukti. Pihak terkait menurut SAS 57 sebagai transaksi yang terjadi antara perusahaan induk dan anak, serta transaksi antara pihak manajemen dengan entitas perusahaan. Transaksi dari pihak yang tidak independen akan meningkatkan terjadinya salah saji material, sehingga meningkatkan risiko bawaan. Transaksi non-rutin klien yang kurang memiliki pengalaman akan mengakibatkan transaksi yang tidak rutin dicatat dan kemudian dicatat tidak benar. Contoh,
dari transaksi tersebut adalah leasing. Pertimbangan atas sejumlah akun, beberapa saldo memerlukan sejumlah estimasi dari pertimbangan besar pihak manajemen seperti misalnya cadangan atas piutang tak tertagih, nilai persediaan yang merusak, hutang garansi, dan transaksi atas pengendalian sebagai aktiva. Faktor-faktor mempengaruhi kontrol risk dan ada dua cara yang dilakukan oleh auditor dalam mengevaluasi contoh risk. Mendapatkan pengetahuan dan memahami atas internal contoh suatu perusahaan. Hal ini berlaku terhadap semua jenis audit. Melakukan tes keefektifan dan internal control. Hal tersebut berlaku apabila auditor menetapkan contoh risk bahwa tingkat maksimum. Faktor-faktor yang mengurangi detection risk adalah dengan melakukan kegiatan substantif, tes, dan jumlah yang lebih banyak. Penelitian sebelumnya, orang yang pertama kali memformulasikan faktor-faktor yang mempengaruhi fee audit dalam Simonik menyatakan risiko audit atas dasar current ratio, quick ratio, dan kompleksitas audit. Selain itu, penelitian juga menggunakan penelitian Pradika yang menyatakan bahwa fee audit mempengaruhi oleh audit risk, yaitu inherent risk, control risk, dan detection risk. Audit risk dengan audit fee. Audit risk memiliki hubungan secara langsung terhadap audit fee. Berdasarkan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit fee, dalam surat keputusan umum IAP, dalam diketahui bahwa tingkat audit risk mempengaruhi besarnya audit fee. Semakin besar audit risk, maka akan semakin besar pula audit fee yang akan diterima auditor. Jelaskan konsep material dalam audit dan berikan contohnya. Materialitas adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan seberapa penting dan signifikannya sebuah jumlah transaksi dan selisih yang memungkinkan terdapat di laporan keuangan. Mengapa konsep materialitas penting bagi auditor? Materialitas merupakan salah satu poin penting dalam proses audit. Dalam hal ini, menjadi tugas auditor membuat opini berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah disiapkan. Opini auditor pasti akan melihat aspek material termasuk berbagai sisi yang terdampak dan berhubungan dengan material bagi auditor. Kegunaan konsep materialitas adalah untuk perencanaan dalam melakukan audit. Selain itu juga digunakan untuk mengevaluasi adanya kekeliruan di dalam laporan keuangan. Prinsip-prinsip materialitas. Materialitas adalah pilar dari laporan keuangan. Berikut merupakan beberapa ciri materialitas yang utama dalam laporan keuangan. Kekeliruan dalam laporan keuangan dianggap sebagai materialitas apabila berpotensi mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Penilaian terhadap materialitas kemudian berdasarkan keadaan eksternal yang utama termasuk ukuran dan sifat kekeliruan tersebut. Penilaian terhadap materialitas juga berdasarkan kebutuhan umum menggunakan yang merupakan sebuah kelompok. Proses audit keuangan. Untuk memahami lebih dalam tentang apa itu materialitas bisa dilihat dari langkah proses audit keuangan yang bisa dilakukan auditor. Dalam proses perencanaan audit, para auditor akan memutuskan tingkat materialitas yang akan digunakan dengan cara mempertimbangkan keseluruhan laporan keuangan yang akan diaudit. Materialitas berkaitan dengan isi laporan keuangan perusahaan dan tingkat serta tipe pengujian yang akan dilakukan. Keputusan berdasarkan pada pertimbangan akan ukuran kekeliruan dalam laporan keuangan, sifat dan keadaan tertentu yang bisa mempengaruhi pengguna laporan keuangan tersebut.
Keputusan juga dipengaruhi oleh syarat-syarat legislatif mempengaruhi ekspektasi publik. Jika selama proses audit, para auditor mendapatkan informasi yang bisa mengakibatkan tingkat materialitas yang berbeda, maka opini auditor akan diubah sesuai informasi baru tersebut. Asalkan informasi tersebut akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan penggunaan materialitas dalam audit. Lalu apa tujuan digunakan materialitas dalam audit? Secara umum, tujuan materialitas dalam proses audit adalah untuk membantu penggunaan laporan keuangan di tahap akhir untuk bisa membuat keputusan akhir. Pihak yang berkepentingan bisa memiliki informasi yang cukup sesuai dengan yang mereka butuhkan. Informasi yang didapatkan mencakup transaksi antara pihak yang terkait dan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang perlu diperlihatkan ke depannya. Semua adalah informasi penting yang akan menjadi dasar penggunaan laporan keuangan dalam membuat penilaian akan dikondisikan keuangan perusahaan. Untuk investor, informasi ini bisa membantu mereka memutuskan apakah mereka akan terus berinvestasi atau tidak, butuh kebijakan baru atau tidak. Materialitas dalam audit akan menjadi dasar bagian auditor untuk bisa merumuskan opini mereka mengenai keseluruhan tingkat jaminan yang kemudian dilaporkan ke penggunaan akhir. Auditor memiliki kewajiban untuk laporan apakah ada kekeliruan dalam laporan keuangan atau tidak. Ini merupakan tugas utama dalam audit, karena itulah materialitas sangat penting dalam proses audit. Contoh materialitas dalam audit. Agar lebih mudah memahami tentang apa itu materialitas dalam audit, contoh materialitas adalah sebagai berikut. Contoh materialitas dalam laporan keuangan perusahaan XYZ. Perusahaan XYZ meminjamkan modal ke bank sejumlah 100 juta. Bank menyetujui pinjaman tersebut dengan syarat PT XYZ mampu mempertahankan current ratio perusahaan tetap di atas level 1,0. PT XYZ setuju dan menandatangani persetujuan dengan bank. Saat menjalankan audit terhadap PT XYZ, audit menemukan fakta perjanjian lebih tinggi dibandingkan batas yang sebelumnya ditentukan, yang mana 1,0. Oleh karena itu, adanya kekeliruan perhitungan dalam laporan keuangan sedikit saja bisa menjadi material. Misalnya, jika terdapat nominal salah hitung sebesar 3 juta saja, ini bisa mengarahkan ke pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah dilakukan PT XYZ dengan bank. Karena jumlah 3 juta ini bisa mengakibatkan current ratio PT XYZ berada di bawah angka 1,0. Jadi, nilai sekecil ini bisa dianggap sebagai bagian dari materialitas audit. Alasan karena berpotensi menyalahi aturan yang telah disetujui dengan pihak bank, meski jumlahnya kecil, tapi tetap bisa sangat mempengaruhi pada keputusan akhir, dibuat oleh pengguna akhir laporan keuangan. Contoh materialitas dalam audit berdasarkan potensinya adalah kekeliruan dalam laporan keuangan sendiri bisa bersifat material, bisa juga tidak. Misalnya, PTA memiliki keuntungan mencapai 100 juta, maka kekeliruan dalam mencatat laporan keuangan sebesar 10 juta akan berdampak sangat besar. Sementara itu, PTB memiliki keuntungan mencapai 10 miliar dengan selisih laporan keuangan sebesar 10 juta. Bisa jadi tidak akan terlalu berpengaruh kepada perusahaan tersebut. Namun, lain cerita jika selisih 10 juta itu berpotensi disebabkan karena terjadinya penggelapan oleh karyawan, maka bisa menjadi material juga karena berpotensi adanya tindakan kriminal di dalam perusahaan. Info ini meski dianggap nilai kecil di PTB, namun tetap penting untuk diketahui pengguna laporan keuangan. Contoh di atas menunjukkan bahwa tingkat material tidak hanya dinilai dari nominalnya saja, tapi perhatikan juga apa dampak kekeliruan tersebut bagi perusahaan. Dari sana menggunakan laporan keuangan bisa melakukan penilaian dan rencana mereka ke depannya.
jelaskan mengapa seorang auditor harus bersikap independen. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kinerja auditor adalah independensi auditor. Dalam Rahmina dan Agus mendefinisikan independensi auditor sebagai berikut. Auditor independen memiliki kebebasan dalam melakukan audit, dimulai dari tahap rencana meliputi penyusunan program dan prosedur audit, pelaksanaan proses audit hingga melaporkan hasil audit tanpa ada tekanan dan pihak manapun sehingga laporan audit dihasilkan benar-benar merupakan pertimbangan profesional auditor dan mencermin keadaan wajar perusahaan. Selain itu juga auditor yang independen memiliki kebebasan dalam kepentingan dengan klien. Auditor yang menjaga independensi selama mengaudit akan menjalankan semua proses audit sesuai dengan SPAP, sehingga mampu menentukan kesesuaian laporan keuangan dan SAK. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa independensi auditor mempengaruhi terhadap kualitas audit. Independensi menjadi penting bagi seorang auditor karena ini semua demi menjaga objektivitas hasil audit dalam laporan keuangan akhir, serta wujud tanggung jawab kepada KAP terkait klien dan masyarakat khususnya para pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, independensi perlu dimiliki karena berhubung reputasi KAP terkait. Keempat, jika akuntan publik tidak independen, maka pendapatan yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai. Kesimpulan yang terakhir menurut Ibu Rini, salah seorang informa, adalah independensi merupakan hal yang sangat penting bagi akuntan publik. Sebutkan dan jelaskan opini audit dan satu contoh opini audit. Opini audit adalah hasil terjemahan laporan keuangan agar bisa dipahami banyak orang secara ringkas tanpa membaca secara langsung. Pengertian opini audit menurut ISA yaitu kesimpulan yang ditarik atas hasil laporan keuangan dengan rangkaian bukti pendukung dan evaluasi. Sedangkan pengertian opini audit menurut SPAP yakni opini dikeluarkan oleh seorang audit setelah melakukan pemeriksaan laporan keuangan berdasarkan akuntansi. Berdasarkan sebagai pengertian opini audit di atas, disimpulkan bahwa opini audit adalah interpretasi audit atas penilaian laporan keuangan suatu perusahaan dengan standar ilmu akuntansi. Hasil interpretasi tersebut selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk sebagai kebutuhan mulai dari pengajuan izin usaha sampai penawaran saham. Jenis opini audit dan contohnya. Berdasarkan standar operasional akuntan publik ada 5 jenis opini audit paling umum dikeluarkan seorang audit. Selengkapnya terkait jenis opini audit, contohnya dapat disimak di bawah ini. Opini wajar tanpa pengecualian. Pertama, jenis opini audit adalah wajar tanpa pengecualian atau opini yaitu dikeluarkan karena laporan keuangan perusahaan telah tersusun dengan rapi dan berdasarkan standar akuntansi berlaku, tidak peduli bagaimana laba ruginya perusahaan dalam laporan tersebut. Adapun kriteria opini audit adalah saat terdapat kelengkapan bukti audit, laporan keuangan terstruktur rapi, dan untuk 3 standar umum telah terpenuhi. Penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dan opini audit going concern. Contoh opini audit wajar tanpa pengecualian adalah going concern. Opini audit terdapat ketidakpastian dan ketidakmampuan perusahaan mempertahankan
keberlangsungan aktivitas di masa depan. Contoh, opini audit going concern adalah saat terjadi perusahaan kinerja keuangan dan dalam kurun waktu lama, uang tunai negatif dan operasi, kerugian rasio keuangan, gagal bayar kredit, dan kasus pengadilan. Opini wajar dengan pengecualian. Auditor diperbolehkan menyimpulkan hasil laporan keuangan secara wajar, beserta pengecualian tertentu, sehingga jenis opini audit adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kondisi demikian dimaklumi dengan kriteria opini audit adalah ditemukannya bukti atas simpulan kesalahan penyajian dan laporan keuangan tidak pervasif. Bila auditor tidak mempunyai bukti memadai, auditor dapat mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian melalui simpul terhadap asli pengaruh kesalahan penyajian yang tidak ditemukan. Dalam kasus tersebut, contoh opini audit adalah ketika di dalamnya terdapat kata wajar dan kecuali, seperti kalimat berikut. Menurut opini kami, kecuali perubahan metode penilaian kesediaan yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya, laporan keuangan tersebut penyajian secara wajar dalam seluruh hal material dan posisi keuangan perusahaan. Opini wajar tanpa pengecualian tambahan paragraf. Sementara itu, jenis berikutnya opini audit adalah wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraf penjelasan. Jenis opini audit satu ini menyatakan bahwa laporan keuangan tersusun sesuai standar dan tidak mengandung kejanggalan. Akan tetapi, auditor memberi catatan khusus berkait masa pengeluaran laporan keuangan tersebut, misalnya saat bencana alam terjadi, korupsi internal perusahaan dalam proses pilot, dan sebagainya. Opini tidak wajar. Opini audit tidak wajar adalah jenis opini audit dengan interpretasi bahwa hasil pemeriksaan mengandung kesalahan penyajian dengan bukti cukup dan tepat. Kesalahan tersebut mempengaruhi dalam hal lain, akibat opini tersebut dikatakan tidak wajar. Contoh opini audit tidak wajar yaitu terdapat kesalahan penyajian nilai aktiva tiap perusahaan dalam neraca keuangan karena dihitung berdasarkan penilaian kembali. Nilai aktiva seharusnya nilai aktiva tetap diukur dari harga pembelian, sehingga penyusunan aktiva dihitung dengan nilai tersebut. Opini tidak menyatakan pendapat. Jenis terakhir dalam opini audit adalah saat auditor tidak mendapatkan bukti memadai dan cukup dalam memberikan opini audit, sehingga auditor tidak menemukan kesalahan dalam laporan keuangan. Dalam kasus ini, contoh opini audit adalah memberikan penjelasan pada hasil interpretasi bahwa terdapat pembatasan ruang lingkup audit yang dilakukan oleh auditor. Siklus gaji dan personalia. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi bisnis dan akun-akun apa saja yang terlibat dalam siklus ini. Siklus penggajian dan personalia dimulai dengan merekrut karyawan dan diakhiri dengan pembayaran karyawan tersebut atas jasa yang mereka laksanakan dan pemotongan pajak oleh pemerintah serta instansi lain dan pajak gaji serta manfaat akrual. Jadi siklus tersebut melibatkan proses jasa dari karyawan yang konsisten dengan tujuan perusahaan dan akuntansi yang tepat untuk jasa tersebut. Departemen Sumber Daya Manusia menyediakan sumber yang independen untuk mewawancarai dan merekrut karyawan yang memenuhi kualifikasi. Departemen Sumber Daya Manusia merupakan sumber catatan yang independen bagi verifikasi internal atas informasi upah yang didapat, termasuk penambahan dan penghapusan gaji serta perubahan upah dan pengurangan. Biaya orisinil dari sumber daya manusia. Biaya ini merupakan pengorbanan
yang terjadi untuk memperoleh dan mengembangkan manusia. Biaya orisinil dari sumber daya manusia secara tipikal termasuk biaya-biaya rekrutmen, seleksi pemerintah, seleksi penerimaan, penempatan orientasi, dan pelatihan di tempat kerja. Beberapa biaya di atas tersebut biaya langsung dan biaya tidak langsung. Catatan personalia seperti tanggal mulai bekerja, investigasi karyawan, tingkat pembayaran pengurangan yang otorisasi, evaluasi kinerja, dan tanggal berhenti bekerja. Formulir otorisasi pengurangan digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji, termasuk jumlah pembahasan untuk pemotongan pajak penghasilan dan program tabungan pensiun lainnya. Obligasi tabungan serta intraserikat pekerja. Formulir otorisasi tingkat pembayaran digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran tiket waktu pekerjaan dalam formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Pencatatan waktu dan persiapan pengajian termasuk hal penting dalam audit penggajian karena mempengaruhi secara langsung beban penggajian dalam setiap periode. Untuk mencegah salah saji aktivitas tersebut diperlukan pengendalian yang memadai. Penyimpanan kartu oleh karyawan. Kartu karyawan adalah dokumen yang mengidentifikasi waktu per jam karyawan mulai dan berhenti bekerja setiap hari serta jumlah karyawan. Pengiktisaran dan penghitungan pembayaran kotor, pengurangan dan pembayaran bersih. Penyiapan cek gaji, penyiapan catatan gaji. Misi internal audit adalah membantu manajemen dan melakukan perbaikan dan peningkatan pengelola aktivitas agar mencapai tujuan organisasi. Hal ini diwujudkan dengan penilaian dan memberikan saran-saran kepada manajemen tentang cara melaksanakan tiap kegiatan yang lebih ekonomis, efisien, efektif, produktif, dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. File transaksi penggajian mencantum semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode, seperti satu hari, minggu, atau bulan. File transaksi penggajian berisi semua informasi yang dimasukkan ke dalam sistem dan informasi setiap transaksi seperti nama karyawan dan nomor identifikasi, tanggal pembayaran kotor dan bersih, berbagai jumlah pemotongan pajak, dan klarifikasi akun atau klarifikasi jurnal atau daftar penggajian, file induk penggajian, dan file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama tahun tersebut hingga saat tanggal ini. Pembayaran penggajian diserahkan kepada karyawan sebagai pertukaran atas jasa yang dilakukan penyaran dan dilakukan dengan cek, tetapi bisa disertakan langsung dengan rekening bank setiap karyawan. Rekonsiliasi rekening bank penggajian, rekonsiliasi bank independen hal penting bagi semua akun kas termasuk penggajian untuk menemukan kesalahan dan kecurangan akun. Dipertahankan penyiapan SPT, pajak, penggajian, dan pembayaran pajak sebagai besar sistem penggajian yang terkomputerisasi. Penyiapan SPT, pajak penghasilan dengan menggunakan informasi tentang transaksi penggajian dan file induk untuk mencegah salah saji kewajiban pajak setiap penalti yang potensial individu yang dikirim ke setiap karyawan. Mengiktisarkan penghasilan karyawan selama tahun kalender, termasuk pembayaran kantor, pemotongan pajak penghasilan, dan pemotongan jaminan sosial SPT. Pajak penghasilan adalah formulir yang diserahkan ke
unit lokal, negara bagian, dan federal untuk menunjukkan pembayaran pajak yang dipotong dan pajak perusahaan. Sebutkan dan jelaskan resiko perusahaan memungkinkan timbul pada siklus ini. Pemisahan tugas yang memadai mencegah kelebihan pembayaran kepada karyawan fiktif adalah penting, terutama dalam siklus penggajian dan personalia. Fungsi penggajian dan personalia harus tetap independen dari departemen sumber daya manusia yang mengontrol aktivitas penggajian dan personalia utama, seperti menambahkan dan menghapus karyawan karena itu upaya pencegahan dengan melakukan pemisahan tugas perlu dilakukan otorisasi yang tepat pembagian tugas dan wewenang untuk setiap departemen harus dibagi sesuai tugas dan fungsi. Misalnya, hanya departemen semua daya manusia yang dapat mengotorisasi penghapusan dan penambahan karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upaya serta potongan. Selain itu, jumlah jam kerja oleh setiap karyawan, terutama lembur, harus disarankan oleh supervisor employee. Dokumen dan catatan memadai. Dokumen catatan memadai tergantung pada sifat sistem penggajian personalia dalam satu perusahaan. Contohnya, untuk karyawan perusahaan waktu memerlukan kartu waktu. Namun, tidak untuk karyawan tetap yang diberikan gaji tetap per bulannya oleh perusahaan. Kontrol fisik atas aset dan catatan akses untuk cek gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi. Cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab dan pencairan penggajian harus didistribusikan oleh seorang yang independen dan fungsi penggajian untuk pencatatan waktu. Pengecekan yang independen atas kinerja penghitungan penggajian harus diverifikasi secara independen, termasuk pembagian dalam total back dengan ringkasan laporan. Seorang anggota manajemen yang bertanggung jawab harus mereview output penggajian untuk melihat kemungkinan salah saji atau jumlah yang tidak biasa. Sebutkan bagaimana pengujian pengendalian test of control terhadap siklus ini dilakukan. Prosedur pengujian pengendalian internal dilakukan dalam rangka penentuan kualitas pengendalian internal suatu perusahaan. Pelaksanaan pengujian pengendalian internal mewajibkan auditor untuk melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengujian pengendalian internal tujuan perusahaan. Menurut Arens et al., pengujian pengendalian internal test of control adalah prosedur audit untuk menguji efektif operasional dan pengendalian dalam mendukung pengurangan risiko pengendalian. Sementara menurut Mulyadi, pengujian pengendalian internal adalah salah satu unsur kegiatan pemeriksa internal yang bertujuan untuk menentukan dan mengawasi setiap transaksi perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan kewajiban yang telah ditetapkan perusahaan. Standar audit pengendalian untuk memperoleh bukti mengenai efektivitas pengendalian internal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.